Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini di video kali ini kita akan menjalankan ataupun mempraktekkan apa itu command line. Jadi di sini saya F Maheswara Jivero Kanoko dengan NIM Anggiran 62. Di sini saya akan mencoba menggunakan tools yaitu VirtualBox dan juga Ubuntu. Nah, cuman untuk di sini tetap aja kita akan menggunakan terminal pada aplikasi kali ini. Oke, jadi di sini saya udah install itu Ubuntu 24. Jadi apa sih itu command line gitu? Command line tuh kalau bahasa gampangannya itu ya semacam layar hitam. Cuman kita bedanya itu kita bisa ngasih perintah ke komputer hanya dengan menggunakan ketikan saja. Tapi kalau misalnya tanpa menggunakan command line itu kan bedanya ya udah kita tinggal klik habis itu klik kanan, create file dan yang lainnya. Cuman bedanya kalau command line kita full menggunakan command ataupun ketikan gitu. Misalnya kalau kita pengen bikin file, ya udah kita tinggal ketik aja, tinggal bisa enter, itu sudah terbuat filenya seperti itu. Hanya saja kita di sini bedanya akan mencoba dari hal yang benar-benar basic terlebih dahulu. Oke. Jadi hal basicnya adalah apa? Misalnya contoh seperti ini. Ini di sini saya sudah login menggunakan eh, akses Udin gitu kan. Dan di sini kalau misalnya kalian pengen itu lihat lokasi saat ini di mana kalian tinggal ketikkan PWD. Nah, PWD itu buat ngelihat lokasi saat ini di mana gitu. Jadi ketika kalian nanti memprogram sesuatu ataupun melakukan komen sesuatu itu kayak tidak bingung gitu. Oh ya nih aku lagi di lokasi mana gitu. Dan enaknya pun ini bisa di copy juga gitu loh. Di copy, Ctrl C, Ctrl V juga bisa. Eh ya tinggal diketik aja juga bisa gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Itu ada eh, CD gitu. CD itu apa artinya? Itu artinya change directory. Misal contoh, kita lihat dulu di sini eh, kalau CD titik-titik itu dia change directory buat balik ke sebelumnya gitu. Nah, dia akan balik ke sebelumnya dan kita cek di PWD itu balik ke folder home. Semisal kalau kita pengen balik lagi ke Mahes gitu, kita tinggal ketik saja di sini ataupun kita kecek dulu nih di dalam home itu ada folder apa aja gitu, kita cek, kita tinggal ketik ls enter. Nah, di dalam bagian home itu di dalamnya itu ada Mahes, ada folder Mahes seperti itu. Caranya ke folder Mahes adalah ketik cd spasi lalu ketik Mahes lalu enter. Nah, di sini sudah ke foldernya Mahes, tinggal ketik pwd lagi karena di sini tidak muncul ya. Oke, nah di sini kita sudah berada di folder Mahes gitu. Cuman gimana caranya kalau kita ke directory paling awal banget gitu? Tinggal cd gitu, enter. Bisa juga. Tapi karena ini kita sudah di directory paling awal jadi tidak perlu lagi gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pembuatan folders dan file. Jadi di sini yang seperti saya bilang di awal tadi gitu kan, pembuatan file itu bisa saja kita lewat sini. Nah, misalnya tinggal klik kanan ataupun new folder gitu, tinggal bikin aja siapa ya? Udin atau enggak siapa ya? PK gitu. Create gitu. Nah, itu udah jadi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pengen bikin lewat command line ataupun terminal, ya command line itu sesuatu yang kita kerjakan tanpa menggunakan GUI ataupun interface gitulah. Jadi kita bisa lewat dari sini semua. Cuman untuk biar lebih fokus lagi kita hilangkan dulu. Kita ketik clear, enter. Dan di sini kita pengen bikin satu folder gitu. Satu folder dengan yang bernamakan misalnya tutorial gitu kan. Kita cek dulu PWD. Oke, kita pengen menaruh file tutorial tersebut langsung di tempat Mahes gitu. Udah kita tinggal ketik mkdir spasi nama foldernya apa? Tutorial. Tinggal enter saja.
Nah, tinggal PWD lagi. PWD itu buat ngecek dia lokasinya itu sudah benar, tinggal ngecek LS buat ngecek apakah memang sudah terbuat atau belum foldernya. Nah, di sini sudah ada EK. Sorry, tutorial. EK tadi yang kita bikin lewat interface di sini. Oke, sekarang karena kita ingin masuk ke bagian tutorial ini, kita tinggal ketikkan cd tutorial. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam folder tutorial. Jadi seperti itu. Kemudian untuk misalnya kita contoh apa ya? Menghapus file mungkin ya, ataupun kita buat sesuatu yang bisa kita ketik di dalamnya gitu. Oke, jadi tadi karena pembuatan file tutorial sudah selesai, jadi di sini kita akan membuat sebuah file txt yang nantinya kita akan mencoba mengisi sebuah kalimat yang ada di dalam itu, dalam file yang akan kita buat nanti. Oke, caranya adalah pertama kita ini langkah dari awal lagi. Jadi kita cek dulu kita berada di mana. Oke, kita sekarang berada di dalam home Mahes gitu. Jadi karena kita tadi sudah membuatkan folder tutorial, caranya melihat lagi bagaimana, tinggal kalian ketikkan ls lalu enter dan di situ sudah ada folder tutorial. Nah, lalu cara mengakses folder tutorial tersebut adalah ketikkan cd lalu ketik tutorial, lalu enter. Nah, di sini kita langsung akan membuatkan sebuah file file apa ya, misalnya contoh, oke, udin .txt misalnya gitu kan, tapi jangan langsung di enter. Caranya adalah kita ketikkan cat lalu ketikkan nama foldernya, nama filenya, sorry, bisa udin.txt gitu. Langsung di enterkan saja. Nah, di sini kita langsung, kalau cat itu kita langsung bisa mengisi sesuatu ataupun kalimat yang berada di dalam file yang kita buat. Misalnya hai, saya Udin, lalu misalnya di bawahnya terima kasih, jangan lupa subscribe. Nah, jika sudah mengetik seperti ini, kalian bisa langsung Ctrl D untuk menyimpannya dan langsung keluar ke awal tadi. Ctrl D. Nah, ini sudah keluar. Dan jika kita pengen melihatnya ataupun melihat isi di dalam file ataupun yang udah kita ketikkan tadi, tinggal dengan cara nano udin.txt, ataupun mau memastikan terlebih dahulu kita ketikkan ls. Nah, ini sudah terbuat ada udin.txt. Oke, jadi kalau kita ingin mengaksesnya dengan cara nano udin.txt lalu enter. Nah, di sini kita sudah bisa melihat apa saja kalimat yang ada di dalam udin.txt. Apa itu nano? Nano itu adalah sebuah text editor supaya kita bisa menuliskan sesuatu di dalam file tersebut gitu dengan yang mudah gitu. Ini bisa banyak hal yang kalian lakukan, dan di sini ada sebuah perintah yang bisa kalian jalankan atau gunakan. Artinya tanda pangkat seperti ini apa gitu kan? Ini adalah Ctrl G, misalnya Ctrl plus G gitu. Kalau pangkat X gitu berarti apa? Itu Ctrl plus X gitu. Nah, jadi kita misalnya pengen merubah sesuatu di sini gitu, tinggal kita delete kan. Tapi kalau kalian blok gitu, delete itu nggak bisa. Harus dari paling apa namanya, harus satu-satu lah kita gerakan gitu. Oke, jadi sini kita pengen hapus semua, lalu kita ketikkan sebuah perintah misalnya, ataupun mengganti sebuah kalimat misalnya, halo, saya Gentong. Lalu jika ingin meng-save tinggal Ctrl X. Nanti di sini ada perintah apa namanya? Perintah untuk menyimpannya gitu. Ketikkan Y saja, lalu enter jika sudah jika memang ingin menyimpan file tersebut gitu. Oke, kita cek lagi dengan nanum udin gitu. Dan caranya biar kalian nggak perlu ngetik lagi, itu tinggal arrow atas ataupun arrow bawah gitu. Nah, kalian cari aja sampai ketemu nano lalu enter. Dan di sini sudah langsung tersimpan ataupun
ya kita udah, karena udah ngetik yang tadi gitu, itu udah tersimpan gitu. Dan sekarang kita pengen keluar karena kita tidak ada mengubah apa-apa lagi, itu pasti langsung bakal kembali ke tempat sebelumnya. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan belajar untuk membuat file lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Ada cara juga ini membuat file tapi langsung kita isikan kalimat di dalamnya. Dengan cara apa? Kita ketikkan echo, lalu kita isi kalimatnya apa? Ini adalah progress. Kemudian setelah dari itu, setelah kalian ketikkan sebuah kalimat singkat gitu, kita menggunakan lebih besar dari, lalu kita buatkan nama folder, nama file, sorry, misalnya dengan ini adalah gitu .txt, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini dan tidak ada error, dipastikan berarti sudah berhasil untuk membuatkan nama filenya. Kita dengan mengeceknya dengan cara ls lalu enter. Sini udah terlihat. Dan bang, apakah benar memang sudah ada teks di dalamnya? Udah, kita cek aja langsung. Nano ini adalah .txt, lalu enter. Udah ada langsung gitu. Jadi ini bagusnya juga mengefisiensikan waktu, dan juga apa ya, jadi kita nggak perlu capek-capek lah, tapi ini cocok buat untuk kalimat-kalimat yang pendek saja gitu, ataupun kalimat yang singkat saja buat ngetes-ngetes lah. Tapi kalau untuk buat sesuatu yang panjang gitu tuh nggak cocok. Bisa juga dengan cara misalnya seperti ini, nano ataupun gimana ya, kita pakai cat itu bisa pakai ls juga kalau buat file biasa. File biasa .txt lalu enter, ketik lagi, lalu kalian bisa ketikkan dengan nano file biasa .txt. Ini pasti isinya dalamnya kosong gitu kan. Jadi bukan kosong sih, kalau ls itu dia mengisi nama, mengisi kalimat berdasarkan nama file yang ada di dalam folder tersebut gitu. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalnya kalian ingin membuat file kosong juga bisa dengan cara cat kosong.txt. Nah, sorry, kurang, lebih besar darinya. Nah, oke, ini kosongkan saja. Lalu ls, lalu bisa dibuka dengan nano kosong.txt. Nah, ini kosong, tinggal isi aja kalimat di dalamnya, lalu Ctrl X, Y, enter. Itu sudah pasti ada. Nah, seperti itu. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan masuk dalam pembuatan folder, penghapusan folder, dan juga penghapusan folder secara keseluruhan seperti itu. Jadi caranya adalah yang pertama kita clearkan dulu biar lebih enak melihatnya. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah folder mkdir mahes underscore folder gitu, folder 1, 2, 3, dan 4. Oke, jika nanti dilihat itu ada folder banyak seperti ini gitu kan. Caranya adalah kalian bisa menghapus folder itu secara bertahap. Misalnya contoh rm mahes underscore folder 1. Kalau enggak, kita di sini menggunakan karena itu foldernya tidak ada apa-apa, kita tinggal pinf ini oke, pakai ini aja berarti rmdir mahes underscore folder 1. Nah, ini sudah terhapus, jadi folder satunya sudah tidak ada. Lalu untuk kita buat lagi,
Lalu untuk menghapus folder tersebut secara keseluruhan ataupun berbarengan tapi dengan prefix, kalau prefix itu contohnya seperti ini. Prefix itu nama folder dengan awalannya sama semua mahes misalnya, ataupun mahes underscore biar lebih detail lagi, itu namanya prefix. Jadi prefix itu sebuah eh, kata kunci untuk mengawali sesuatu. Contoh, misalnya kita akan menghapus folder yang bernamakan semuanya itu mahes underscore apa gitu. Caranya adalah kita tinggal rmdir mahes underscore bintang. Jadi ini mahes underscore itu adalah sebagai prefix ataupun kata kunci untuk menghapus sebuah folder itu gitu. Oke, jadi langsung saja kita enter dan kita ls lagi. Nah, ini semua folder yang bernamakan mahes underscore itu sudah hilang semua. Dan itu sangat mempermudah kita sebagai apa namanya? Sebagai jika ingin menghapus sebuah folder gitu. Oke, jadi eh, bisa juga dengan cara seperti tadi, cuman itu sudah paling oke lah gitu. Jadi kalau kalian memang ada butuh bantuan, tinggal komen aja di bawah gitu. Oke, jadi kita bisa cek lagi. Untuk komen-komen sih biasanya rata-rata seperti itu. Cuman saya lupa kasih tahu tadi sesuatu. Untuk akses root ataupun mengakses apa ya, ya memang root itu ada banyak cara. Salah satu caranya adalah kita bisa ketikkan sudo gitu. Nah, di sini kalau sudo doang kalian bisa membuatkan sebuah folder langsung tanpa perlu login root gitu. Misalnya gini, sudo apa tadi ya? Buat apa namanya? Oh ya, mkdir kan. Sudo mkdir alias kanoko. Nah, jadi di sini itu dia membuatkan folder untuk akses, kalau di Windows tuh administrator namanya. Akses tertingginya lah. Jadi ketika kita sudah membuatkan folder tersebut itu kita mendapatkan full akses seperti itu. Nah, di sini kita tinggal ketikkan password ini. Passwordnya ini kalau kalian ingat, kalian akses pertama kali ke Ubuntu kan ada password. Nah, password itu yang kalian pakai buat akses root ini gitu. Tinggal ketikkan saja enter. Nah, itu foldernya sudah terbuat di akses root gitu. Jadi permissionnya permission tertinggi gitu. Oke, dan salah satu caranya itu untuk mengakses apa namanya root itu adalah misalnya ketikkan su, tinggal ketikkan password, enter, itu bisa juga. Tapi kalau misalnya kayak Ubuntu Ubuntu GUI kayak gini, ada beberapa cara untuk mengaksesnya. Tapi kalau misalnya kalian pakai command line yang tanpa GUI itu bisa juga karena saya pernah coba. Dan kalau misalnya pakai GUI gini, kalian bisa gunakan sumin, enter, ketikkan password, enter, tinggal nunggu aja. Authentication failure, bentar ya. Oke, kita bisa menggunakan sudo su. Oke, ini langsung juga bisa seperti ini. Ini paling cepat caranya. Tapi kalau kalian pengen keluar apa ya? Keluar dari akses root, caranya adalah exit. Bentar. Itu sudah kembali ke normal lagi. Oke, jadi mungkin hari ini segitu dulu untuk presentasi kali ini ataupun sebuah tutorial gitu kan, command line untuk basic banget. Jadi jangan lupa kalian like, comment, and subscribe gitu kan. Thank you for watching. Misalnya sorry kalau ada salah, ataupun kalian punya tambahan komen-komen yang efektif lainnya kalian, ataupun tips-tips lainnya, kalian bisa langsung kasih tahu di komentar aja. Nanti kalau gue sempat gue bikinin videonya gitu ya. Oke,
Terima kasih semuanya dan see you next video. Bye bye.